Selamat siang, bro berdua. Selamat siang, Pak Sefri. Perkenalkan saya Sefri, staf registrasi Lapas Kelas 2 Pamekasan. Di sini saya cuma mau bertanya masalah, apa ya nyebutnya ya, penasaran aja gitu sebenarnya. Karena jujur pengetahuan saya di bidang ini tuh kurang, benar-benar kurang. Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya apa aja sih macam-macam dari ya narkoba, zat narkoba terutama. Kalau bisa juga mungkin yang menyangkut pasal kesehatan, kan ada Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 2009, ada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 Nomor 2 Tahun 2009. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Ke siapa nih? Ke saya atau ke Bernam? Terserah yang Oke, nama saya Adi, saya salah satu konselor yang ada di Lapas Pamekasan. Ya. Saya recovery addict, saya mantan pecandu. Ya. Saya menggunakan narkoba dari tahun 97. 9 Ya, lumayan lama sampai 2014 saya keluar dari Lapas Pamekasan. Ya. Sebenarnya sih kalau narkoba banyak jenisnya ya, kan apalagi ada yang saat ini ada yang baru-baru kan kayak LC itu. LC sebenarnya juga udah lama. Cuman jenis narkoba ada sebenarnya didefinisikan ada 3 sih sebenarnya. Ada yang membuat apa namanya, ada halusinogen, ada depresan, ada stimulan, ya kan, dibagi 3. Tapi dari 3 itu ada bermacam-macam narkoba yang masuk di dalam 3 itu. Jenis itu kayak sabu atau ekstasi. Itu masuknya ke dalam, bisa halusinogen, bisa stimulan ya. Kalau putau atau alkohol itu bisa ke arah depresan, nah, seperti itu ya. Atau yang lain-lainnya seperti itu. Terus kalau memang undang-undang kesehatan, ya mungkin kayak obat-obat yang untuk penyakit-penyakit tertentu ya, kayak penyakit dual diagnosis atau penyakit gangguan kejiwaan, itu banyak yang, atau obat penenang itu banyak digunakan oleh anak-anak yang memang mereka menyalahgunakan hanya untuk mencari efek sampingnya. Maka kan dibilang penyalahguna. Jadi mereka menyalahgunakan untuk mencari efek sampingnya dari obat-obat tertentu, mungkin seperti itu. Jadi itu sebenarnya obatnya itu dijual umum gitu, tapi sama mereka disalahgunakan gitu. Iya, seperti gini, kayak obat komiks. Obat komiks itu kan ada salah satu obat, ada obat tidurnya juga ya. Itu kalau minum 1 mungkin mereka bisa lah untuk meredakan batuknya. Tapi mereka menyalahgunakan minumnya 1 pak, misalkan 10 atau 20. Jadi mereka mencari efek sampingnya dari kandungan yang ada di dalam obat batuk komiks itu, seperti itu. Kalau mungkin lebih dijelaskan yang sering saya dengar gitu, biasanya itu ya jelas sabu ya, itu dari metafetamin kalau nggak salah. Metafetamin itu, terus saya juga pernah dengar heroin, pernah dengar putau, pernah dengar ekstasi kalau nggak salah itu. Apa mereka itu saling ada yang sama gitu, cuman penyebutannya beda atau gimana? Kalau metamfetamin ya sabu. Jadi metamfetamin itu dia itu sebenarnya menaikkan stimulan. Jadi mereka menaikkan kayak menambah tenaga apa segala macam itu, cuman efeknya seperti itu. Jadi membuat orang menjadi hiperaktif seperti itu. Kalau putau sama heroin itu hampir sama sebenarnya. Putau ya heroin, cuman putau itu heroin jenis kelas berapa gitu. Jadi putau sama heroin sama. Nah, bentuknya kalau metafetamin itu kalau nggak salah awalnya kristal terus jadi bubuk. Kalau metafetamin itu kayak sabu, itu kristal. Itu dibakar gitu kan. Oh, dibakar. Kalau putau itu bubuk putih. Oh, jadi yang bubuk putih itu bukan sabu? Bukan, bubuk putih itu yang kayak tepung. Nah, ya yang kayak tepung itu. Iya, itu heroin ya, putau. Itu heroin putau. Putau itu ada 2 jenis, ada yang namanya brown sugar. Nah, seperti itu. Iya. Brown sugar itu warnanya kayak dodol, lengket. Nah, itu juga putau. Kalau misal masing-masing efeknya kita mengenali orang ini pernah pakai apa gitu. Nah, kalau nggak salah ya, saya juga pernah lihat di YouTube itu karakteristik pengguna
narkoba itu masing-masing beda. Ada yang dia itu happy terus, ada dia itu yang murung gitu, ada yang ya pokoknya macam-macam gitu. Nah itu kalau saya misal ya mungkin bisa dipakai buat mengenali orang, oh ini orang ini pakai apa gitu. Sebenarnya kalau untuk mengenal itu tergantung dari sugestinya. Maksudnya gini, kita saat menggunakan putau ini uh, fungsinya buat apa ya kan? Tergantung mas. Jadi nggak semuanya sama. Jadi ada yang habis pakai sabu dia pendiam memang malah makin diem, yang aktif malah makin aktif ya. Awalnya. Jadi tergantung dari pembawaannya dia. Oh gitu. Kalau ganja gitu misalnya? Kalau ganja itu halusinogen masuknya, jadi dia berhalusinasi. Halusinasi. Nah, jadi kebanyakan kan kalau ganja itu kita pakai ganja udah kayak orang gila kan, ada apa sedikit kecil aja pun kita ketawa-ketawa, padahal itu sebenarnya iya, gitu. itu bukan hal yang lucu sebenarnya. Seperti itu. Jadi ya ganja itu masuknya ke halusinogen, jadi dia berhalusinasi. Lebih ke euforianya. Gitu ya. Itu kalau ganja. Nah, kalau sekarang gini, yang memotivasi orang buat pakai ya bukan dari backgroundnya. Misal itu rasanya itu bagaimana gitu maksudnya. Kok dia itu sampai suka terus kecanduan gitu terus. Nah, itu rasanya itu bagaimana sih? Soalnya dulu mungkin Ya ganja ya sabu ya heroin dan lain-lain. Kalau saya makan sama anak-anak Iya. Jadi untuk kenapa sampai sulit untuk melupakan ya orang. Ya satu sudah terlalu banyak. Jadi saat saya mengkonsumsi ya satu kali itu, jadi yang diserang adalah susunan saraf pusat SSP, di mana di tempat kendalinya, tepatnya di PFC prefrontal cortex di sini, di mana zat tersebut memaksa untuk PFC ini untuk memproduksi dopamin lebih. Dopamin ini yang kalau di rasa nikmat, rasa itu ya, pengambil keputusan itu pengambil keputusan. Nah untuk dirasa nikmatnya itu ya itu yang di dopamin itu dikeluarkan berlebihan gitu dari zat tersebut. Jadi menggunakan dipaksa untuk mengeluarkan dopamin sehingga tersimpan gitu, tersimpan. Jadi rasanya sebetulnya rasa kita merasakan enak gitu ya, ini kurang enak. Jadi yang paling enak ya menggunakan itu. Nah, ini apa dulu yang disebut? Sabu. Oh ini sabu misalnya. Sabu. Karena saya memang mengusung sabu mantan ya. Di situ. Jadi sudah dopaminnya terekam gitu. gitu. Jadi otomatis sudah terekam. Ya. Kayak seperti ngidam. Seperti ngidam. Craving kalau namanya. Ya itu. Saya menambahkan kalau untuk saya suspek saya dulu putau. Saya pengguna putau. Jadi awal saya menggunakan putau itu awalnya iseng coba-coba kan. Coba-coba pertama saya makanya di drag dengan cara di drag. Jadi dengan foil dibakar api dengan uang digulung gitu. Jadi di drag gitu seperti itu. Karena saat di drag pertama kali itu pahitnya itu lebih pahit dari jamu bertawali. Jamu bertawali itu kalah pahit sama rasanya putau. Oh gitu. Nah, jadi itu udaranya padahal. Bubuknya yang kehirup sama saya bubuknya. Bubuknya jadi sebelum kebakar itu bubuknya sudah kehisap. Di tenggorokan ini rasanya pahit dan lebih pahit, kalau saya bilang lebih pahit putau dibanding jamu bertawali. Karena saya gak kuat akhirnya saya disuntik. Oh disuntik. Nah, saya suntik. Putau itu yang bentuknya kayak gimana tadi? Maksudnya? Putau bentuknya kayak gimana? Bubuk. Yang bubuk. Nah, jadi dimasukkan ke dalam spatnya, terus ditutup, ditarik air, tinggal disentil-sentil di aduk itu, tinggal kita setting lagi sampai nggak ada udara, baru disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Seperti itu. Terus baru ditarik di pumping.
Nah, iya kenapa kok harus di-pumping? Nah, kalau hanya masuk sekali memang bisa, tapi kan kita nyari efeknya, maksud supaya cepat jalannya. Kita Iya. pumping kan supaya barang itu bisa cepat Oh, ke biar badan, bisa cepat cepat masuk naiknya, gitu ya. cepat naiknya, seperti itu. Awalnya pertama kali nyoba saat nyoba di spek nggak enak, muntah, mual, ya. Tapi lama-kelamaan, iya, karena kita nyari efek sampingnya, ya, itu terasa malah enak. Malah kita kalau nggak make ya, walau untuk putau ya, kalau kita tidak menggunakan putau itu kita tidak bisa mandi, kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa makan. Kita mau tidur itu dari badan, dari kepala sampai kaki itu kayaknya ngerentek, banyak pasir, mandi juga kedinginan, makan perut lapar, makan diisi 1 suap 2 suap muntah, ya. Itu dibilang sakau, ya. Iya. Begitu. Jadi kayak menggigil, ya. Akhirnya kita dipaksa untuk menggunakan kembali. Setelah kita menggunakan, tubuh kita normal kembali. Oh, Kita jadi bisa- cuma agar tubuh kita normal Iya. lagi berarti. seperti itu. Nah, berarti kalau menghilangkan efek itu harus ditahan berapa lama? Kalau untuk putau, untuk sakaunya 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur, saya diare, saya buang air, saya tenggorokan gatal, ya, batuk-batuk, semuanya. Jadi semuanya keluar semua. Kalau untuk sabu mungkin Bu Nanang bisa menjelaskan. Iya, efeknya ke badan gitu, kayak yang kita rasakan. Ya, untuk efek yang saya rasakan, ya sakit. Ya. Kalau udah zat itu sudah mulai habis, gitu. Oh, kalau udah Ini habis. efek Iya, pasca pakai. ya, pasca. Jadi sakit, ada meriangnya, demam, ya. Sakit di sekujur tubuh, ya. Di susunan saraf tepinya, jadi kayak kebas juga, ada yang saraf itu kayak dipecutin gitu ya. Gitu. Dan marah-marah, ini mudah tersinggung. Oh, kalau Iya, mudah tersinggung, malasnya minta ampun. Jadi untuk membuka mata aja sulitnya minta ampun. Untuk membuka mata aja, apalagi untuk bangun ya. itu kalau jenis sabu berarti. Iya, terus badan kebanyakan ya. Iya. Untuk bobot itu berkurang. Iya. Karena sudah diambil energinya sebelumnya. Dan kalau semua pecandu narkoba, 99% itu sensitif. Sensitif. 99% emosinya labil. Jadi dia cepat tersinggung, cepat marah, misalkan cepat punya perkiraan, jangan-jangan, nah, sebagai gitu. banyak ininya. Nah, seperti itu. Dan pasti berat badan semua pecandu narkoba pasti menurun. Pasti turun. Pasti turun. Kalau yang tadi narkoba saya jadi itu cara pakainya Narkoba gimana? yang jenis Sabu ini yang sabu biasanya tadi ya. ya, sabu. Ya, cara pakainya ada yang langsung diterapkan di pipet, ya ada Di mana? di dalam pipetnya. Di pipet. Nah, ya itu kenapa kok bentuk pipetnya itu gitu ya? Maksudnya itu gimana gitu? Supaya nggak gampang habis. Sistem bisa. kerjanya. Sebenarnya gini Mas, pipet itu kan sebenarnya cuma kreasi ya. Iya. Kenapa dibuat agak melengkung? Itu supaya kalau sabu dibakar itu kadang kan mencar, ya dia mencair, terus jalan ya mencar, supaya mereka dibuat miring seperti ini, melengkung seperti itu supaya minyak sabunya itu nggak lari kemana-mana. Nah, sebenarnya tetap di satu fokus, di satu titik untuk bakarnya seperti itu. Cuman ya kreasi orang-orang aja kan. Ada airnya kadang itu. Ada airnya itu butuh filternya sebenarnya, Untuk filternya. untuk penyaringnya Penyaring dari sabunya. Dari zat tersebut. Dari zat tersebut. Maksudnya bedanya kalau disaring sama nggak disaring? Sabu kalau di drag bisa tanpa air bisa, cuman efeknya ke badan langsung terus gigi juga lebih keropos. Oh, Agak terlalu keropos. sakit gitu mungkin. Enggak terlalu sakit sih, cuman efeknya lebih cepat. Nah, cuman kebanyakan sabu anak-anak ini kan pakai, termasuk saya juga pernah pakai sabu, ada airnya itu untuk menyaring dari zat itu sendiri. Seperti itu. Ya, itu maksudnya disaring biar nggak langsung gitu tuh efeknya. Iya, Iya. langsung. Oh, biar nggak langsung. Biar yang dapat zat aktifnya saja, yang bahan tambahannya nggak ikut keliru. Oh, gitu. Yang Oh, sabu iya itu ya. zat aktif, amfetamin. Jadi turunan dari
amfetamin. Makanya saya juga pernah lihat di film itu ada yang kemurniannya tinggi gitu kan. Mungkin. Nah terus ini saya juga ada pernah lihat video. Ini dari film Breaking Bad. Ini heroin atau putau? Nah iya heroin kayaknya. Ya. Heroin dia dibakar, terus tapi dia dicampur sama Air. metafetamin terus tadi. Air itu. Iya, jadi kan ini direbus ya, dikasih air. Nah, sebelum dia itu dikasih bubuk atau kristal sedikit gitu. Baru dia disaring pakai tisu terus disuntik. Iya, bisa. Kombin. Iya, Iya, dikombin. mengkombin itu bisa. Saya juga pernah mengkombin tapi tidak langsung ditaruh di situ. Jadi dulu saya mengkombin itu, saya mencari dosisnya, efeknya. Karena dosis saya sudah terlalu tinggi, saya mencari cara lain. Jadi sebelumnya saya pakai sabu dulu. Banyak teman seperempat gitu kan. Pakai sabu seperempat. Setelah saya hisap, baru saya nyuntik. Atau mungkin setelahnya saya nyuntik atau sebelum saya nyuntik, saya minum Sanax gitu kan, atau yang lainnya. Jadi kita kombin supaya kita nyari biusnya kan, nyari efek sampingnya. Iya. Kalau karena mungkin kita sudah terlalu kebal apa sudah terlalu lama, jadi kalau pakai sedikit nggak berasa. Bagaimana caranya untuk bisa merasakan ya kita kombin gitu. Jadi perlu penambahan suatu dosis Tambah mencapai dosis. terapeutik yang sama. Iya. Sih. Tambahan lagi. Saya kira memang jadi variasi dalam konsumsi itu juga gitu, juga diperlukan biar takutnya dia itu sudah kebal gitu. Iya. Gitu. Makanya dia pakai cara lain. Dan atau hampir lain. semua pengguna narkoba, misalkan kita ambil ini aja ya, simpelnya. Kalau kita misalkan mau cabut gigi, ya, kalau orang normal mungkin dibius sekali, 2 kali bisa kebal, ya. Tapi kalau seorang pecandu 2 kali, 3 kali itu masih berasa kalau untuk disuntik. Masih sakit. Masih sakit. Jadi karena memang kita gara-gara dia ambil biusnya pakai tadi. narkoba, iya. Keseringan juga Iya. Dan pengguna sabu bukan hanya dibakar sebenarnya, ada lagi dengan cara apa menang yang kemarin mungkin kan lagi viral nih yang salah satu Iya, Coki Pardede kemarin. dari anal itu. Iya. Itu lebih bahaya sebenarnya. Lebih bahayanya kenapa? Langsung masuk ke dalam tubuh bisa menjadikan pendarahan. Oh gitu. Oh jadi bisa Lebih bahaya lewat anal. Tapi dia bilang alasannya karena lebih kerasa gitu kan. Iya, memang. kan kesannya. Sabu itu kan panas, Mas. Iya. Sabu itu panas. Kalau emang sampean Disentuh aja panas gitu maksudnya. Ya, saya pernah lihat di salah satu TV ya, itu satu daging sapi ditaruh sabu, ya dagingnya itu bolong, ya, sabu murni, ya. Itu bolong. Tapi pas dihirup dia bisa ngasih Efek kenikmatan sampingnya ya. gitu. Oh, efek sampingnya Efek berarti. sampingnya, biusnya. Yang diambil bius. Nah, ini tadi heroin ya. Ini Heroin. asli heroin gitu namanya. Nah, itu kenapa emang harus direbus berarti? Tidak juga. Enggak juga. Bayangin nih, kita taruh di sendok, kita kasih air. Biasanya kalau kita aduk gitu kan ada yang cair, ada yang tidak. Kita bakar itu supaya semua cair, jadi supaya nggak pas kita tarik itu mampet di jarumnya ya. Setelah cair semua kita tarik, jadi pas kita masukin tidak mampet di jarumnya. Iya, jadi memang terus saya lihat dari video ini juga dia itu disuntik gitu ya. Terus habis itu tidurnya miring katanya biar nggak muntahannya itu nggak apa ya. Jadi biar keluar gitu. Takutnya kalau nggak keluar dia keselak gitu. Enggak. Oh enggak juga. Sebenarnya itu cuman kalau yang film tadi ya itu cuman dari yang saya lihat itu yang namanya film kan itu cerita. Oh berarti ini nggak real ada, nggak real ya. Kalau pecandu putau yang sebenarnya atau heroin setelah make dalam posisi jarum, saya pernah soalnya waktu zaman kuliah naik mobil di kampus, nyuntik di mobil di parkiran, tertidur dari jam setengah 10 pagi sampai jam 4 sore gara-gara terlalu kencang, terlalu tinggi. Jadi saya nyuntik, mobil dalam posisi nyala, AC nyala,
Saya tidur sampai dibangun sama security kampus dulu. Jadi blank dengan jarum masih nempel di Oh, jadi tangan. waktu itu langsung kerasa Masih, gitu. iya. Jarum masih nempel di tangan. Tuh. Bahkan efek sampingnya kalau memang barangnya bagus ya, saya pernah tidur itu kayak tenggelam di tengah laut, merem kayak tenggelam tengah laut, jadi kalap, pas bangun saya muntah, Ini jenis apa? putau, Oh, ini putau. sampai keluar keringat segede-gede jagung, keluar kedingin. Nah, seperti itu. Kalau bro, gimana? Iya. Mungkin ada pengalaman menarik kayak Bro Hadi tadi? Ya, pengalaman saya waktu menggunakan sabu ini kalau terlalu berlebih sampai nggak bisa jalan, Sampai kaku. nggak bisa jalan. Nah, jadi sendiri kaku, mau gerak tuh nggak bisa sih, sampai kamar saya di atas, pernah saya sempat jatuh juga, jatuh ya, istri juga kaget kenapa Oh gitu. gitu ya. Ya. Pernah juga sampai darah dari hidung banyak kan. Nah, Jadi memang apa ya? Sebenarnya nggak sebanding gitu ya efek yang kita cari sama efek negatifnya. Iya. itu dimanipulasi memang sifat dari zat tersebut, manipulatif. Manipulasi ini keadaan itu. Kalau misal ya saya punya kenalan gitu ya, ini belum punya sih sebenarnya. Terus ternyata dia itu kecanduan gitu, salah satu zatnya itu, saran dari bro ini apa gitu yang harus dilakukan pertama? Iya, pecandu ya sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2019 ya harusnya memang direhabilitasi. Direhabilitasi. Ya, karena rehabilitasi itu penting untuk pengguna, ya. Setidaknya untuk memutus mata rantai. Ya, kalau memang penggunanya direhabilitasi, ya kan yang jualnya pasti tidak ada pembelinya, ya kan otomatis dengan hasilnya akan tutup, selesai, ya kan ya. ya. Putus. Kalau kita putus atasnya pun, ya mungkin Masih agak-agak masih banyak banyak ya. Nah, nyari. ya seperti itu. Jadi putus bawahnya, penggunanya diputus, konsumennya diputus, demandnya juga diputus, permintaannya. Jadi setidaknya mengurangi ya pembeli dan itu seperti itu. Harusnya direhabilitasi. Kalau misal ini mungkin dari penonton ada yang takut gitu, misal mau ke rehab, takut ya dia itu nggak ada yang tahu, terus buat menyembunyikan dari keluarga gitu, bisa nggak dia itu sebenarnya menyembuhkan diri sendiri tanpa rehab? Memungkinkan nggak? Kalau hanya untuk clean mungkin, clean. Clean itu Bersih. Moto dari rehabilitasi itu kan clean and sober, bersih dan waras. Ya. Oh iya, sober. Jadi kalau untuk bersih doang saat dites urin saat itu dia tidak menggunakan ya bisa dikrem dalam kamar seminggu pun bisa. Tapi kan kebanyakan pengguna kan mindset yang berubah. Jadi yang tidak boleh dianggap boleh, yang tidak baik dibilang baik seperti itu. Kan gitunya. Jadi rehabilitasi ini kan mengembalikan pola pikir mereka yang dari yang memang mereka salah menjadi lebih baik kan seperti itu. Dan yang tidak produktif menjadi lebih produktif seperti itu. Jadi kalau buat sobernya itu Sobernya ya memungkinkan nggak kalau nggak direhab? nggak mungkin. Nggak mungkin. Memang harus direhab berarti karena mindset mereka itu udah salah gitu Iya. maksudnya. Contoh gini deh, saya dulu punya uang 200.000 ya, atau berapa lah gitu. Di saat anak saya membutuhkan susu, ya, di saat posisi saya pun lagi dalam keadaan sakau, membutuhkan barang, pasti yang saya dahulukan barang dulu, gitu. Barang dulu, setelah saya dapat barang, saya make, fisik saya sudah kembali normal, saya sehat, saya bisa kerja, ya. Tapi kan kita nggak mikir dampak belakangnya. Apakah saya saat make nggak ketangkep, atau misalkan saya overdosis atau mati, ya kan mindsetnya yang salah. Nah, seperti itu. Jadi yang diperbaiki juga pola berpikirnya juga, selain dari mereka tes urin tidak negatif, ya pola pikirnya juga harus dirubah. Seperti itu. Iya. Kalau sebagai kita yang nggak pernah kenal barangnya gitu, misal
kan saya pernah baca undang-undang itu kita tahu barangnya aja dan nggak dilapor itu kan bisa kena pidana gitu. Nah, gimana cara kita mengenali gitu maksudnya, mengenali oh ini narkoba, ini anu gini anu itu. Takutnya kita juga dijebak, soalnya dari tahanan yang pernah saya tanyain itu mereka itu sampai nggak tahu apa-apa ini benda apa, itu cuma disuruh nganter ternyata mereka ketangkep. Ya, sebenarnya sih dari pemerintah pun atau dari BNN atau kepolisian harusnya lebih banyak bersosialisasi. Maksudnya mungkin di kota-kota besar udah banyak yang tahu, tapi mungkin di desa-desa atau segala macam kan, atau yang tidak terjangkau, kawasan yang tidak terjangkau itu masih agak abu-abu gitu kan. Ada yang dibilang dibohong-bohongin, ini loh obat kuat, misalkan petani atau segala macam. Jadi ya memang harus lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat sih. Nah itu aja. Jadi memang ya sebenarnya ilmunya ini perlu gitu. Soalnya ya itu, jadi kasihan ada orang yang nggak tahu apa-apa, dia jadinya ketangkep juga. Dan perlu partisipasi aktif juga. Partisipasi. Masa bodohnya itu banyak kan, yang banyak di desa-desa itu apa itu. Jadi ada seminar ini dia masa bodoh gitu. Nah, sehingga pas ada suatu kejadian, oh ternyata seperti ini. Apa pada waktu itu dikasih itu nggak mau untuk mencari tahu. Jadi sebetulnya sosialisasi itu sudah banyak dilakukan. Melalui pamflet, melalui iklan juga, melalui di Facebook juga, di YouTube banyak. Cuma merekanya saja yang kurang. Makanya kenapa sampai ke generasi muda ini tidak mampu kita lindungi juga ya, karena dari keluarga dan lingkungan sekitar kurang peduli. Kami ada masa bodohnya mereka. Ya memang juga narkoba ini kalau saya lihat di sini di Pamekasan sendiri tuh di tempat-tempat yang nggak kita duga itu sebenarnya sudah terjadi, tapi ya masyarakat nggak peduli gitu mungkin yang ada dengan nggak tahu. Bukan keluarga saya. Iya. Ya dirasakan sendiri gitu. Nanya terus anaknya juga kena. Iya, tiba-tiba kena narkoba, padahal narkoba itu apa itu mereka nggak tahu kan gitu. Ya orang kita nih kayaknya cuek gitu loh, maksudnya ya tidak perlu dengan lingkungan apa semacam, jadi individu. Jadi kalau setelah anaknya kena baru, loh kok anak saya bisa kena, kok keluarga saya bisa begini, baru menyalahkan orang lain biasanya gitu. Oh gara-gara anak saya tadinya baik, gara-gara main sama si ini ya kan, jadi anak saya jadi rusak ya. Itulah banyak terjadi hal seperti itu. Nah keluarga itu juga sebenarnya perlu direhabilitasi. Iya, pecandu kering. Ya, kita biasa kalau di bahasa program itu jangki kering lah. Kita bilang jangki kering. Kenapa saya bilang jangki kering? Yang bukan pecandu tapi sifatnya seperti pecandu. Contoh, sifat pecandu itu kan banyak berbohong, ya kan? Suka menyalahkan orang lain, mencari pembenaran, ya kan? Terus paranoid. Paranoid ya misalkan dia tahu anaknya sudah pemakai tapi didiamkan, tidak laporkan atau tidak dilakukan tindakan lah ya. Terus ada mobil, 4 orang turun badan besar-besar banding pintu, ada ibunya di depan, ibunya pasti parno kan, lari dalam. Nah ada polisi, anaknya lari, padahal sebenarnya orang itu mau nyebrang ke depan rumahnya, ada Indomaret, mau beli rokok mungkin, mau beli minum mungkin. Jadi sifat-sifatnya sudah ada, jadi sudah tertular gitu. Jadi ya bukan virus tapi virus. Padahal nggak pakai tapi sifatnya memakai, ya kan? Suka membenarkan yang salah. Anak saya lo baik-baik, gara-gara main sama si ini nih yang nggak benar jadi ke bawah. Padahal sebenarnya anaknya yang nularin yang nggak baik ke orang lain sebenarnya gitu. Memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Yang nggak ada hasilnya. Lebih baik memelihara kambing gitu. Terus juga ada kayak tabu gitu, dianggap tabu kalau kita pengen tahu bagaimana narkoba itu, padahal buat edukasi agar kita nggak ke situ, tapi dianggap ngapain kok narkoba dipelajari gitu. Ya itulah salah satu orang yang ya di sini di Indonesia ini masih menganggap itu mungkin aib lah, itu mungkin inilah, mungkin ini itulah. Tapi sebenarnya ini edukasi penting buat mereka supaya di keluarganya tidak ada yang terjerumus di situ. Terus ada lagi satu pertanyaan lagi. Ini kayak apa ya? Udah jadi stigma mungkin ya di masyarakat itu. Kalau rehab itu mahal gitu. Itu benar apa enggak sih? Rehab itu mahal, siapa nih yang mau jawab? Coba
ya mungkin. Iya. Mungkin bagi sebagian orang yang kurang mengetahui apa itu rehab, mahal. Namun kalau kita hitung-hitungan, saya pernah direhab. Oke. Untuk kos saja berapa? Untuk makan berapa? Bayar air berapa? Bayar listrik berapa? Bayar security 24 jam penuh agar kondisi lingkungan kondusif, selalu kondusif, itu berapa? Dan mendatangkan family yang sama ya untuk bisa membantu untuk mendapatkan pemulihan. Jadi nggak satu family, dan ini bayar berapa? Nah, coba dihitung kalau benar-benar dihitung, terus costnya berapa? Kalau saya menurut saya murah banget, murah banget, dan itu cara paling efektif untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi daripada rehab sendiri. Karena man helping man to help himself, yang menolong orang lain sama halnya menolong diri kita sendiri. Jadi menolong pecandu lain untuk mengingatkan, untuk membantu, sama halnya mirroring ya, membantu. Dan kalau koneksinya seperti di Formula One, Formula One, kita balap dengan sendiri dan balap dengan tim. Lebih cepat mana, lebih efisien mana, lebih efektif mana? Masa kita ganti ban sendiri gitu kan? Oke, di situ. Jadi yang tim sudah nyampe finish, sudah enak ngopi, udah ini ya. Yang satu ini masih belum ganti ban satu, belum, masih dongkrak diri. Nah seperti itu. Bisa, tapi sulitnya minta ampun. Nah, seperti itu. Dan lebih efektif memang kita rehabilitasi agar kepercayaan keluarga dan masyarakat itu lebih cepat kita dapat, seperti itu. Dan di setiap instansi pemerintah pun ada rehabilitasi, saya rasa ya. Jadi tidak semua rehabilitasi itu bayar, ya. Tidak semua rehabilitasi itu bayar. Misalkan contohnya di BNN Lido itu gratis, ya. Terus di lapas pun ini gratis, ya kan. Terus di tempat masuk lapas dulu. Terus sebenarnya sih kalau memang keluarga berani untuk melaporkan anaknya ke pihak yang berwenang, maksudnya ke BNN atau ke IPWL yang sudah bersangkutan, itu bisa gratis ya. Karena atau Kemensos, karena kan mereka punya kuota. Iya. Ya kan? Sebenarnya gratis. Cuman ada yang lembaga-lembaga yang komponen masyarakat yang KM gitu, yang dari masyarakat sosial bisnis ya, itu mungkin ya bayar, memang ada. Mungkin di rehab luar bahkan ada yang sampai 10 juta, 15 juta, kayak di Badoka, terus kayak di Fancamp itu memang mahal gitu. Tapi kalau untuk di tempat pemerintah itu gratis kok biasanya. Kalau umumnya biasanya berapa? Yang ya ini harga standarnya segini gitu. Harga standar yang 4,5. 4,5. 4.500.000. Itu sudah sampai per bulan. Sampai per bulan. Tapi kalau kita hitung lah 4,5 juta sebulan. Kalau kita menggunakan narkoba sehari kita pakai berapa? Iya, lebih ya kan? itu. Nah, kalau sehari kita pakai misalkan setengah gram misalkan harganya 500 ya. Sehari 500 kali 30. Ya udah berjuta-juta ini. Udah lebih dari 4,5 juta, ya kan? Gitu. Itu dalam jangka waktu rehab itu rata-rata orang bisa menghabiskan berapa bulan? Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Oh iya, iya. Saya juga pernah di film itu ada yang 18 bulan. Ada sampai 1 tahun 2 tahun. Iya, tapi yang di film dia kambuh lagi. Oh. Iya, kalau kambuh lagi tergantung dirinya sendiri gitu. Karena yang sebenarnya rehabilitasi itu bisa memulihkan klien hanya 30%. Bukan 100%. Jadi banyak orang salah nih. Banyak orang salah keluarga salah persepsi. Anak saya sudah direhabilitasi kok. Berarti sudah pulih, sudah benar. Ya, pulang ya pulang. Silakan main lagi ya. Tapi rehabilitasi itu sebenarnya hanya 30% bisa memulihkan klien ya. 70%-nya siapa? Keluarga dan diri sendiri. Keluarganya harus menjaga si anak ini main sama siapa. Ya kan? Anaknya juga harus menjaga, si klien ini harus juga menjaga saya berteman sama siapa, ya kan? Kalau dia gini deh, kita kalau contoh gini,
kita main ke tempat minyak wangi pasti kita Ikut kecium wangi. wanginya Iya. ya. Kalau kita main sama copet kita harus tahu cara nyopet ya kan. Kalau kita main sama pecandu ya kita tahu caranya make, caranya buat bong segala macam ya, dan bisa-bisa ke bawah make lagi ya, walaupun kita bisa punya pertahanan yang kuat gitu. Kalau bro-bro sendiri waktu itu butuh waktu berapa gitu sampai benar-benar bisa sesadar ini gitu sampai 100% Bang lo Butuh recovery long journey ya. Jadi tidak memandang, tidak melihat seberapa lama saya tidak menggunakan, kita tidak menggunakan, bahwa sifat buruk dan craving itu akan kembali datang. Keeps comeback ya, keeps comeback. Jadi kecanduan penyakit ini merupakan penyakit kronis yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi kalau udah lama nggak menggunakan, tetap di mana kelemahan kita, lemah gitu ya. Karena penyakit ini paham bener kapan kita lemah, kapan kita butuh. Nah itu hadir deh, hadir, dan situasi mendukung biasanya, situasi mendukung. Nah di situ yang harus diwaspadai tanpa menggunakan ini suggest ya. Jadi kita dibekali dengan suggest ya, unwritten philosophy, yaitu to be where is to believe. Jadi dengan kewaspadaan, hanya dengan kewaspadaan dan tidak mengabaikan aturan-aturan yang ada, dan kita bisa mempertahankan pemulihan di situ. Cukup untuk tidak melakukan satu kesalahan itu sudah cukup baik. Karena apa? Karena kita bukan orang baik. Kalau udah memakai itu bukan orang baik sudah. Seperti itu. Untuk tidak melakukan satu kesalahan itu sudah cukup baik. Dan bagaimana untuk satu udah tidak menggunakan, tidak mengulangi ini dia. Nah, maka kepercayaan itu akan diberikan. Nggak usah minta saya percaya, saya udah berhenti, saya sudah rehab dengan bawa surat rehab, saya udah rehab. Nggak bisa. Kepercayaan itu nggak akan diberikan. Untuk kita menjaga perilaku, mengendalikan emosi, bukan hanya mengendalikan tapi mengelola emosi supaya lebih efisien dan efektif dan efisien itu merupakan ini sudah berubah. Jadi dari keluarga, dari orang lain itu bisa menilai ya, maka kepercayaan akan diberikan seperti itu ya. Hampir sama Bro Nanang. Kalau ditanya butuh berapa lama saya untuk bisa berhenti menggunakan narkoba, kalau cuma untuk berhenti doang seminggu pun berhenti bisa. Tapi untuk bertahan bisa berhenti dari ketergantungan ini ya tergantung dari kita sendiri. Ya satu kan, pertama kita juga harus menghindari trigger. Trigger itu adalah ada PIC ya, ada barang, ada tempat. Ya. PIC itu apa? PIC adalah partner in crime. Oh, partner in crime-nya. Partner in crime, teman yang saat menggunakan narkoba ya. Teman yang melakukan perbuatan yang salah ya kan. Barangnya kita mesti hindari kan, terus tempat-tempatnya kita mesti hindari. Nggak mungkin kita udah berhenti, kita main ke tempat bandar atau tempat orang yang masih make, ya otomatis kita pasti make lagi, ya kan? Tetas power itu, ya kan? Terus juga kita ingat lagi, kita pegang botol, kita bolongin, misalkan sabu ya, kita pegang botol, ada sedotan dua kita putar-putar, kita masukin, ya lama-lama pingin lagi, ya kan? Orangnya juga kita hindari, orang-orang yang memang masih menggunakan, ya kita hindari, ya. Maksudnya supaya kita tidak kebawa lagi PIC-nya, partner in crime-nya yang kita hindari. Kebanyakan kan dari lingkungan, ya, teman-teman ya, seperti itu. Kalau ini motivasi terbesar gitu, yang bikin pengen sembuh gitu, pengen bener-bener bersih dari narkoba, apa gitu? Dari Bro Hadi dan Bro Nanang. Siapa dulu? Oke. Motivasi saya sebenarnya ini flashback ke belakang. Jadi saat saya di penjara, saya dapat kabar istri saya meninggal, dibunuh sama orang, ditusuk 16 kali, kepalanya dipukul pakai martil 3 kali, meninggal di tempat. Dan buat saya ya, meninggal di tempat. Jadi saya sempat pernah ditanya sama salah satu petugas di lapas, keluar apa yang mau dilakukan.
Saya bilang saya akan masuk penjara yang untuk kesekian kalinya untuk membunuh orang yang membunuh istri saya. Setelah akhirnya konseling, cerita-cerita, orang tersebut beliau ya saya anggap sebagai orang tua saya saat ini ya, karena saya di sini kan single factor sendiri ya. Jadi dia cuma bilang, kalau kamu bunuh orang yang bunuh istri kamu, apakah istri kamu bisa hidup lagi? Ya nggak akan mungkin hidup. Anak kamu yang nggak mungkin hidup. Gimana caranya? Ya tetap saya punya niat saya akan balik masuk lagi untuk membunuh orang yang membunuh istri saya. Caranya sholat yang rajin, berubah menjadi orang baik. Suatu saat kita semua meninggal. Saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, insya Allah anak kamu itu masih 2,5 tahun, masih belum ada dosa ya. Insya Allah dia bisa menjemput kamu, asal kamu berubah menjadi lebih baik. Itu motivasi saya sebenarnya. Jadi motivasi saya cuma satu, saya mau ketemu keluarga saya saat saya meninggal. Itu aja ya, dan kumpul lagi sama keluarga saya. Walaupun saya sudah keluarga lagi. Itu aja. Kalau Bro Nanan? Ya, motivasi terbesar saya ibu saya. Jadi dari awal saya tidak dibolehkan untuk keluar dari Pulau Madura ya, sudah di sini saja. Kemudian balik lagi, nggak ada masalah, narkoba awal minum gitu ya. Kemudian balik ke sini malah sabunya. Ya. Intinya saya nggak ngikutin apa yang diarahkan oleh orang tua. Nah, kemudian saat saya masuk rehab itu buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Aduh, ibu saya ini nggak punya ilmu, makanya saya ditaruh, saya disatukan nggak mau rehab. Supaya saya mau rehab, istri dijemput paksa dari sini, dari jemput ke sini. Nah, saya punya keyakinan juga ya, dan ibu yang sering memberikan arahan, kalau kamu ngikutin aja, nurut, insya Allah meskipun kamu seperti ini, anakmu pun akan nurut. Jadi saya mencoba untuk menjaga itu. Ya udahlah, mumpung ibu sama makku masih ada, ya, saya maksimalkan di sini aja. Gitu. Apa kata mereka, ya saya turuti. Nggak ada orang tua menjumuskan anaknya. Dan ya alhamdulillah anak saya juga mau nurut gitu. Dan yang terbesar setelah mendapat konseling, mendapatkan ilmu rehab ini, motivasi terbesar adalah amanah yang dititipkan Allah kepada saya yang berupa tubuh saya ini. Jadi selama saya hidup, saya sudah menggunakan tubuh ini secara asal-asalan, dan ini waktunya saya untuk menjaga tubuh saya kembali, agar ya dengan tubuh ini saya bisa membuat bahagia, mengirim doa dengan sholat ke orang tua juga. Ya mumpung dikasih kesempatan, itu motivasi terbesar saya, yaitu tubuh masih sehat. Ya, luar biasa sekali ceritanya dari Bro Hadi dan Bro Nanang. Semoga ini bisa jadi ya ilmu gitu buat saya sendiri, buat orang-orang yang mendengarkan. Terus juga bisa jadi ladang kebaikan buat Bro Hadi dan Bro Nanang juga. Jadi Bro Hadi lebih dimudahkan nanti ketemu keluarganya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih.